Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Olivia. Saya Zaskia Politika. Saya Sylvia. Dan saya Salsabila Mantasya. Di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait toleransi untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, toleransi ialah sikap yang sangat penting, terutama di kalangan masyarakat yang beragam seperti kita ini. Secara sederhana, toleransi berarti kemampuan kita untuk menerima atau menghargai perbedaan, baik itu perbedaan dalam budaya, agama, bahasa, atau pandangan hidup. Dengan bersikap toleransi, kita menciptakan ruang bagi semua orang untuk merasa aman dan dihargai tanpa melihat latar belakang mereka. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana tanggapan orang terhadap apa sih itu toleransi? Kalau itu, mari ikuti kami untuk mengenai informasi lebih lanjut. Sebelum memulai wawancara ini, kepada narasumber boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Emma Hayati. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Baiklah Kak Inul, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang apa itu makna toleransi. Makna toleransi ya. Nah, di sini menurut kakak ya, makna toleransi itu menghargai perbedaan satu sama lain, menghargai pendapat satu sama lain. Nah, di sini bukan juga tentang agama saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga gitu. Seperti kayak suku, adat gitu, perbedaan kulit ataupun pembicaraan yang kurang nyambung gitu. Kita menghargai satu sama lain tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutia dari Prodi PGSD 24C. Kalau boleh tahu abang dari Prodi apa ya? Kalau saya dari Prodi Bahasa Inggris angkatan 23. Langsung saja ya bang, saya wawancarai. Menurut abang, bagaimana peran toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari? Peran toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya peran ini sangat penting ya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Karena toleransi ini jatuhnya salah satu hal penting. Karena apa? Toleransi inilah yang bisa menjaga keutuhan dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kayak kita tahu ini, manusia itu adalah makhluk hidup yang sosial ya kan. Jadi koneksi di antara manusia satu dengan manusia lain itu sangat penting dan itu harus benar-benar dijaga. Nah, itulah pentingnya, kalau menurut saya itulah pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kehidupan bersosial kita. Gimana kita bergaul dengan orang lain, berinteraksi. Seperti itu ya bang? Ya. Baik bang, kalau seperti itu terima kasih atas waktunya bang. Kak, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Radika Anjani dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Baik, bisa dipanggil siapa Kak? Kak Ika. Oke, sama Kak Ika. Di sini saya ingin bertanya tentang toleransi. Nah, sebelum itu, saya mau nanya nih sama kakak. Kakak pernah nggak mengalami atau menyaksikan tindakan intoleransi? Kalau untuk mengalami, tentu saja saya pernah, yaitu ketika sedang mengutarakan pendapat itu tidak didengar ataupun tidak dihargai. Kemudian kalau untuk menyaksikan, itu saya pernah menyaksikan kasus yang pernah viral, yaitu berupa seorang oknum ASN yang pernah protes kepada tetangganya yang beragama Kristen itu sedang melakukan ibadah doa bersama di rumahnya. Ia berpendapat bahwasanya tindakan tersebut merupakan suatu hal yang mengganggu sehingga ia protes tetangganya melakukan hal tersebut. Kemudian kalau di lingkungan sekolah itu ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang lebih mementingkan kelompoknya dibandingkan kelompok lain. Begitu ya Kak. Gini Kak, kalau boleh tahu, apa aja bentuk toleransi yang pernah kakak lakukan?
Kebetulan saya juga punya teman yang beda agama, jadi toleransinya yaitu menghargai keyakinan masing-masing. Kemudian saya juga toleransi terhadap berbagai pendapat. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama. Mungkin cukup sampai di sini aja wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Baik, sudah bersama saya narasumber selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Kak, nama Kakak siapa? Sofi Mutia, Kak. Baik Kak Sofi, menurut pendapat Kakak, bagaimana cara menanamkan sikap toleransi terhadap diri Kakak sendiri? Menurut pendapat saya, cara untuk menanamkan sikap toleransi ke diri saya sendiri yaitu salah satunya dengan memahami perbedaan yang ada. Seperti yang kita tahu kalau di Indonesia sendiri banyak perbedaan seperti perbedaan suku, agama, dan ras. Jadi dengan memahami perbedaan itu bisa membuat diri kita sadar kalau semua orang itu tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan tentunya. Kemudian dengan perbedaan itu kita bisa menjembataninya dengan cara toleransi. Maaf Kak, kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Saya Gita Damayanti Panjangan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik Kak, seperti yang kita ketahui nih di Indonesia ini kan banyak sekali keberagaman seperti keberagaman ras, budaya maupun agama. Nah, menurut pendapat Kakak, bagaimana cara terbaik Kakak untuk menghargai perbedaan tersebut? Kita juga bisa dapat menerapkan ajaran agama kita masing-masing. Setiap warga itu kan memiliki agamanya masing-masing dan tiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk gitu. Salah satunya yaitu menghargai perbedaan yang ada. Kita dapat menghargai perbedaan yang ada itu dengan cara tidak memaksakan keyakinan kita sendiri kepada agama lain, dan terus kita juga bisa menghargai ibadah orang lain, dan juga kita tidak memaksakan bahwa agama kita itu yang paling benar. Permisi Kak, sebelumnya saya meminta izin, apakah boleh saya untuk mewawancari Kakak? Ya, boleh Dek. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Sutia dari Prodi PGSD 24C. Nama Kakak siapa ya? Nama Kakak Dela dari PGSD Angkatan 22. Langsung saja ya Kak, saya ingin bertanya. Menurut Kakak, bagaimana sih tanggapan Kakak tentang pendidikan toleransi di sekolah ini? Menurut Kakak, pendidikan toleransi ini sangat penting karena dari pendidikan toleransi ini bisa membuat kerukunan di masyarakat. Jadi, peserta didik itu bisa belajar memahami perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik itu perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan secara damai. Halo Kak, Halo, kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? nama saya Kiki. Saya ingin bertanya, Bang. Boleh? Jadi saya mau bertanya tentang toleransi. Pertanyaannya itu, menurut Kakak, bagaimana tanggapan Kakak tentang berita atau informasi yang menimbulkan kebencian antar kelompok, apalagi informasi yang tersebar luas melalui media sosial? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali informasi hoax yang tersebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, untuk masalah intoleransi, itu merupakan isu yang sangat tidak baik ya beredar di negara kita, karena sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara yang toleran dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda tapi tetap satu juga. Itu merupakan dasar kita dalam melaksanakan toleransi di negara kita. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mau menginternalisasikan toleransi dengan Pancasila, dengan semboyan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak akan lagi bersikap intoleran seperti itu. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Sutia. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Namaku Reni dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 21. Langsung saja ya Kak, pertanyaannya bagaimana tanggapan Kakak mengenai perbedaan agama di lingkungan kampus ini? Perbedaan agama di lingkungan kampus ya, berbicara tentang agama pasti kita harus saling menghargai ya. Yang pertama harus juga kita menjaga sikap toleransi kita, karena nggak mungkin kita tahu mereka beda agamanya lain namun kita ajak-ajak ayolah kesini enak loh kesini kayak gitu.
juga sebaliknya. Boleh kayak contoh nyata gitu? Iya. Oke, contoh aku kan berdua sama temanku merantau, jadi kami satu kamar. Nah, aku posisinya kepercayaanku Kristen, sementara dia Muslim. Jadi kami di situ benar-benar diajarin bagaimana kami cara menjaga toleransi, bagaimana kami cara saling mengingatkan, saling menghargai. Contoh, kalau di Kristen biasanya itu pagi-pagi saat teduh jam 5 atau jam 6. Sementara kalau kalian di Muslim itu ada sholat subuh ya kan. Iya. Nah, jadi di situ kami berperan sama-sama. Contoh temanku bilang, Tetet, tumben kok nggak baca Alkitab udah pagi atau udah malam gitu. Nanti aku nanya, udah jam berapa ini kok belum sholat gitu. Itu sih salah satu contoh kecil sebenarnya, namun nggak semua orang bisa melakukannya. Jadi seperti itu ya Kak menurut Ya. pendapat Kak. Baik Kak, kalau seperti itu terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Oke, sama-sama. Halo Pak, Halo, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? nama saya Zul Ikram. Bapak lagi sibuk nggak Pak? Enggak, lagi santai. Jadi saya ingin bertanyakan sesuatu Pak. Bagaimana cara Bapak menanggapi ketika Bapak punya teman yang berbeda dengan pandangan yang berbeda? Oh iya, terkait dengan adanya sikap atau pandangan yang berbeda dari siapapun. Yang pertama, kita tentu menghargai pendapat orang yang sekiranya berbeda dari apa yang kita pikirkan. Karena pendapat itu patut dihargai dan kita mencoba untuk menganalisanya secara bersama-sama. Sekiranya pandangannya itu memang betul dan bernilai positif dan kita anggap itu memang sesuatu masukan yang berarti. Demikian. Terima kasih Pak. Baik Kak, permisi. Maaf ya mengganggu waktunya Kak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Ade Rahma. Baik Pak Ade, jadi menurut pendapat Kakak nih, bagaimana toleransi ini bisa menciptakan kedamaian di masyarakat? Toleransi ini kan merupakan suatu, kita nih sebagai masyarakat itu saling menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Misalnya saya sebagai orang Batak, kamu orang Minang, saling bertoleransi dengan kebudayaan masing-masing. Jadi kalau kita saling menghargai, saling saling bermusyawarah misalnya gitu, saling menghargai kebudayaan masing-masing kita, yang pasti itu akan terjadi kayak lebih tercipta suatu rasa kebersamaan dalam satu masyarakat. Jadi toleransi ini bisa membuat dalam masyarakat itu, walaupun kita berbeda-beda, beda agama ya kan, beda ras, bahkan beda warna kulit, itu bisa lebih menciptakan kebersamaan lah ya dalam satu masyarakat gitu. Baik Kak, maaf ya Kak mengganggu waktunya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin meminta izin, apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Sedia Kak. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak dong. Nama saya Preti Rahayu Aritonang dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, langsung saja ya Kak. Saya ingin bertanya nih tentang toleransi. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam membangun toleransi di masyarakat? Kalau menurut saya tantangan terbesar dalam membangun toleransi di masyarakat itu mungkin kurangnya pendidikan kali ya. Nah, kalau misalnya masyarakat kurang pendidikannya, kan pendidikan mengajarkan tentang toleransi dan nilai keberagaman. Nah, kalau misalnya masyarakat kurang pendidikannya, mereka pemahamannya kurang baik tentang toleransi, mereka akan sulit menerima perbedaan. Tapi bisa juga terjadi karena stereotip itu berprasangka buruk terhadap keyakinan yang lain gitu, yang menganggap keyakinan sendiri yang paling benar, seperti itu. Itu sih menurut saya Kak. Nah, jadi itulah pendapat dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai. Dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap saling menghargai atau menerima perbedaan untuk menciptakan kedamaian atau hubungan baik dalam masyarakat. Sikap ini dapat dibangun sejak kecil, terutama melalui contoh dari orang tua atau guru di sekolah. Tantangan utamanya ialah sifat fanatik atau informasi negatif yang beredar di media sosial yang kerap sekali memicu kebencian. Tetapi dengan kita yang berpikiran terbuka atau kritis, kita dapat mengatasi tantangan tersebut. Pada akhirnya, sikap toleransi ini menumbuhkan sikap rukun walaupun kita berbeda-beda.